ini loh. Aduh, Nora, bentar lagi kau mati, makanya kau mati. Biar nyambung, Kak. Kalau saya mati wajar manusia. Ada Tuhan yang mati nggak wajar, Kak? Itu sedeng. Kata siapa? Itu kan menurut logikamu. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Mati dia hanya sementara. Untuk menunjukkan bahwa saya Tuhan bisa mati enggak? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Uti Nora saling serang dan seru nih kaum muslimin. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan di dalam Ulangan 33 nomor 4. Udah. Iya, betul. Betul saya mengatakan itu, Tok. Yang saya tanggapi tadi begini, Tok bilang kelima kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Ya, terus kau meminta di mana Musa memerintahkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan. Iya, kan saya bilang. Loncatlah. Lalu saya bilang gini, Tok. Nggak ada ayatnya. Saya akan loncat dari Gunung Rinjani kalau kamu bisa menunjukkan bahwa Musa memerintahkan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan. Sekarang loncat. Tidak perlu dari Gunung Rinjani itu. Dari atas pohon aja. Saya mau lihat. Silakan. Betulnya itu ayat itu untuk orang Israel. Silakan itu, silakan. Tapi kan orang Kristen pun orang Israel. Gitu loh. Oke, tunjukkan kalau Bani Kristen, tunjukkan kalau Musa atau orang Bani Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tunjukkan. Baik, oke. Nah, istilah Yesus memang belum ada di dalam perjanjian lama. Oke, loncat. Loncat, silahkan abang loncat. Gini. Izin itu Nara, izin temon. Gini, laikku. Dari 12 suku bangsa Israel, nomor berapakah Bani Kristen? Silakan. Loh, emang menurutmu ke-12 suku Israel itu apa aja? Kan Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa. Nah, Bani Kristen itu yang nomor berapa? Silakan. Di dalam suku Israel itu nggak ada kata Kristen. Nah, nanti kalian nggak ada dong. Bani Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa. Sedangkan kau tadi mengaku buat. Coba jelaskan apa aja itu. Ke-12 suku Israel itu apa aja coba. Bukan loh. Tadi kau sebut Bani Kristen itu Bani Israel. Sekarang ternyata tidak tidak termasuk. Yang saya katakan 12 suku Bani Israel. Nah, inilah kalau nggak disimak. Yang saya katakan saudara Kaisar, Kristen itu pun disebut Israel. Oke, sekarang Israel itu disebut 12 suku bangsa. Suku bangsanya ini suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftal, Gad, Isakar, Zebulon, Yusuf, Efraim, Manasye, Benyamin. Nggak ada di sini Kristen? Ya memang tidak ada kata Kristen di situ. Terus kalian dari mana? Jadi Israel. Bani Batak dia, Bang. Aku hafal loh dari 12 suku bangsa ini. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Aser, Isar, Zebulon, Yusuf, Efraim, Manasye dan Benyamin terakhir. Nah, Kristen dari mana? Anak apa? Anak angkat.
Udah siap ngomongnya, santai aja. Iya kan kau bilang tadi sebutkan, dah aku sebutkan. Sekarang mana di sini tertulis Aliteng, Keresteng ataupun Yehusa gitu? Yang mana nggak ada? Benar, di situ Benar, memang kan? tidak memuat kata Kristen, ya. Nah, Jadi Kristen itu artinya pengikut Yesus. Maka disebutlah Kristen itu Israel rohani, paham? rohani. Enggak ngerti Sekarang, dia. oke, sekarang kuikuti narasimu. Pengikut Kristus, apakah termasuk dari 12 bani suku Israel? Loh, masalah suku Israel itu kan adanya di perjanjian lama. Loh, di perjanjian baru bikin kakak baru gitu? Ada kartu keluarga baru gitu? Perjanjian baru, kartu keluarga baru gitu? Dan Tuhan baru gitu? Oke, santai ya. Santai kok. Jadi di perjanjian baru itu, ya kan, katakanlah di dalam istilah Kristen. Kristen ini kan bukan agama. Iya, Kristen ini kan olok-olokan dari orang-orang Bani Israel yang ada di Antioquia. Kan olok-olokan, Karesteng katanya. Iya, kalau kita dalami kata Kristen Berarti itu kan olok-olokan, bukan termasuk Bani Rohani, olok-olokan. udah santai biar jelaskan. Biar saya jelaskan. Saya lebih paham, ya. Oh, Jadi, Kristen ini- aku udah pernah Kristen loh. Aku udah pernah Katolik. Nora juga udah pernah Protestan. Jadi kan Kristen ini ada dua. Ada dua pula ini Nora. Kristen ini ada dua, ada Kristen sejati, ada Kristen KTP. Jadi, kalau Bagaimana Kristen membedakan Kristen sejati dengan Kristen KTP? Bagaimana mengidentifikasi mereka ini? Gimana coba? Oke. Jadi kalau Kristen sejati itu ialah mereka yang mengerti dan memahami kekristenan dengan benar. Sementara Kristen sejati itu nggak ngerti apa-apa dia tentang kekristenan dan Alkitab. Bluetooth Itu disconnected. pula ya. Contoh, Anda kan bingung ini memahami kekristenan. Itu Jadi Anda udah. Sekarang gini, Kristen itu ada dua, Kristen KTP sama Kristen sejati. Yang dua-dua ini yang mana termasuk yang kau bilang Bani Israel rohani? Yang mana itu? ya Kristen sejati. Yang Kristen KTP? Ya Israel bawa lahir itu. Wes raiso, ora iso, ora nampa, wes ora. Tenang, yang Dede nggak bisa tenang. Ya Allah, tenangin diri aku ya Allah. Berat ini Nora. Berat ini. Udah kena LCD-nya. Kepala aku loh. Kau Aritonang dari mana sih? Janganlah kau Aritonang deh. Buat malu aja kau. Jangan kau Aritonang, woi. Jangan. Kau bongok. Ya udah begini loh itu, ya kan. Saya di sini hadir untuk menjelaskan itu fokus saya gitu loh. Contoh, saya bisa buktikan itoku kalau memang benar Anda ini mualaf atau memang dulunya Anda Kristen, saya buktikan Anda tidak mengerti Kristen dan Alkitab gitu loh. Bisa mau saya buktikan itoku? Bukan, penjelasanmu itu nggak bisa difikri, di luar nurul. Jadi orang mendengarkannya jadi Herman gitu loh. Ya namanya juga kalian baru belajar kekristenan. Kan nggak Loncatlah semudah dulu, itu. baru percaya kami. Kau loncat, baru percaya kami, baru jelaskan. Belajar Alkitab dan kekristenan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diloncatlah dulu. Wajar dong kalau kalian itu masih bingung-bingung gitu loh. Kalau tadi penjelasan saya tidak Alkitabiah, kan ada orang Kristen di bawah ini yang tapping-tapping ini, pasti dia komplain. Oh, Mon, coba tanya Mon. Waktu kecil dia pernah jatuh dari ayunan nggak Mon? Enggak, soalnya dia kan katanya Apa kayak bukan gitu, real. Bon? Coba tanya Bon.
Waktu kecil dia, waktu dilahirkan mamanya dia pernah nggak dilangkain babi? Oh ya, kita coba-coba. Bang Don, tenang. Yang Dede nggak bisa tenang. Dede nggak bisa tenang. Dede nggak bisa tenang. Ya Allah tenang. Bang Don, Bang Don umur berapa? Dah. Ya, Ada Bang Don. Matius loh. Ada Matius. ada Apa dulu Matius? Matius ganteng. Tanya dulu, Mon. Iya. Aku telepon dulu. Mika sekarang. Aku telepon Mika. Selingkuh dia sama Bang Don, Bang Don. Oh. Waktu bayi, waktu ngelahirin, ada babi loncat nggak ngelangkahin Bang Don? Begini, saudara, dengan jujur saya katakan, waktu bayi saya belum tahu apa-apa gitu loh. Oh, tapi menurut cerita ibu gitu, waktu Bang Don jadi bayi lahir terus babi loncat nih gitu. Nggak ada pula mama saya bercerita tentang itu. Pernah nggak? Tapi kalau diseruduk babi pernah belum Bang Don? Diseruduk babi pernah belum? Saya nggak tahu, karena pada waktu saya bayi, saya belum bisa berpikir dengan dewasa gitu loh. Oh, tapi mungkin pernah ya diseruduk babi, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini si Thomas obet, dikencingin babi. Kalau dikencingin babi, Dicium baru pernah. Kok jahat kali Bang Thomas? Saudara itu aku Nora, ya kan? Aku rasa dia ini lahir di Palungan loh, Palungan babi. Saudara itu aku. Wes Raisa, ora iso. oh iya, Aku mengasihimu. diberkahi Bang Den. Mengasihimu. Saudara itu, aku itu mengasihimu, bukan mengasihanimu. Iya iya iya. Iya. Nah, Tapi dikencingin babi pernah semasa hidup. begini loh, saudara Temon, naikkan sedikit kualitas pertanyaanmu itu atau kualitas kata-katamu itu. Gitu. Oh, ya kan kalau teman kan kalau teman di Bandung tinggalnya kebetulan nggak ada babi di sana gitu kan, teman pengen tahu nih kalau abang di Medan waktu bayinya gimana. Saya jelaskan sedikit ya kualitas pertanyaan umat Islam itu seperti apa ya sebagai contoh. Ya sebelum menjelaskan kan teman tinggal di Bandung nih, kalau di Bandung lahir teman nggak pernah lihat babi. Nah kan abang kebetulan ada babi tuh waktu kecil, abang pernah dikencingin babi belum gitu doang, nanti baru kita ngobrol. Pernah bang dikencingin babi? Pada waktu bayi mana tahu, nggak tahu apa-apa pada waktu bayi, ngerti nggak sih? Masa anda tanya-tanyain begitu terus? Nggak bayi SMP gitu, SMA gitu, atau diseruduk babi waktu. Kualitas pertanyaanmu itu Bang Temo. Gitu Kalau loh. SMP dia nyuri babi. Oh, nyuri babi. Ya kan? Pembicaraanmu ini didengar kurang lebih 1.000 orang, ya kan? Jadi iya, 1.000 orang ini yang di bawah pengen denger, 1.000 orang yang di bawah ini pengen denger abang pernah diseruduk babi belum, gitu. Dan Pengen tahu mereka pun terhibur. Sudah mereka dapat edukasi. Saya baik, saya nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ini ditanyain lagi. Pernah nggak? Kamu ngomong kayak sama cewek loh, kami ini cowok, ngerti nggak? Ih, najis deh. Jadi najis sekali. Ngerti nggak sih bang? Di satu sisi memang saya senang kalian ini mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan jawaban pintar dari saya. Baper. Keren. Kan langsung baper. Kau sok gadis, kau perasaan sempit kau ku tengok Don, worry. Iya. Oke, loncatnya kapan Don? Bisa saya jawab. Tidak ada pertanyaan dari kalangan muslim yang tidak bisa saya jawab. Semua bisa saya jawab. Tadi bisa jawab. Pertanyaanku sederhana. Kapan semalam? Loh, ini kita berbahas tentang kekristenan. Iya, kapan semalam? Jawab. Bukan membahas kosakata. Kapan semalam? Kita di sini membahas keimanan, bukan membahas kosakata. Gak bisa kau jawab. Sekarang jawab lagi pertanyaan kedua. Dan worry besok hari-hari. Wow, jalan lagi. Aduh, ada yang beli lagi, bingung. Ya iya dong. Kan saya memang nggak mau hanya gara-gara diskusi begini, saya abaikan jualan saya, enggak dong, ya kan? Iya, sok sambil jualan. Jadi Kau nggak masuk surga kau kalau berjualan. Mending kau jadi pemungut cukai, baru kau masuk surga. saya juga diskusi. Kau kalau jualan, kalian tidak boleh jualan. Kalau jualan kau nanti
dihancurkan. Kau tidak boleh berjualan. Iya, diacak-acak loh dagangannya sama Yesus. Jadi kapan loncatnya Don? Lama kali Don, udah mau maghrib Ya udah nih. begini loh, kalian googling dulu. Berdali dia Roh Kudus, berdali dia ajaran kasih, rupanya preman. Ajukan kepada saya pertanyaan yang kritis, berkualitas, sesuai kekristenan dan Alkitab. Baik, izin Ini teman. bahasana apa itu, apa ini, Oke, apa pula itu? oke, pertanyaan saya mengenai kekristenan. Setelah terjadi pasca penyaliban, pertanyaan saya, di manakah situs benda-benda sejarah, kayu salib, paku yang dibeli dari material ataupun ditempa, kawat duri yang di kepala, di manakah itu sekarang? Silakan jawab. Baik, silakan Anda cari di Google, ada dijelaskan di sana di Waduh Google. Kok di Google? Kenapa saya katakan begitu? Saya ini kan bukan arkeolog gitu loh. Saya bukan seorang arkeologi gitu loh. Tadi Jadi pertanyaanmu apa? Pernyataanmu apa? Pernyataanmu apa tadi? Gitu loh. Pernyataanmu apa tadi? Kalian harus bertanya yang kritis, yang berkualitas. Itu kurang berkualitas apa? Iya, berkualitas ditujukan kepada seorang apa ya? Apa namanya itu? Apa? Seorang siswawan, ya kan? Iya, kau kan bilang tadi semua bisa kujawab. Iya, kan seputar Alkitab dan kekristenan. Kan gitu. Nah, kekristenan itu kujawab. Salib di mana sekarang? Pakunya di mana sekarang? Kawat duri di mana sekarang? Pamflet yang bertulisan INRI di mana sekarang? Oh, ada museumnya itu di daerah Patikan sana. Kritis itu. Itu adalah pertanyaan kritis itu. Iya. Saya enggak Biar bilang tahu kok ya, kritis. tim arkeologi sama tim forensik aku sekarang berada di Bukit Golgota dan Sungai Yordan meneliti di mana sekarang orang-orang kudus yang bangkit dalam kubur itu sekarang. Itu kami sekarang, tim kami mencari itu dulu. Ayo Don, Jawablah. loncat. Jawab Don. Kita naikin oten lain lah, kasihan si Don. Begini, Yesus itu adalah firman kan? Nah, firman yang menjadi manusia, betul kan? Dia dapat poinnya, Kak. Nah, yang berfirman ini siapa? Allah Bapa. Nah, di dalam Kejadian 1 nomor 3, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana, Kak? Terang itu jadi dari mana? Ya ketika namanya Allah. Allah itu berkuasa ketika dia mati kau sekarang, mati kau. Makanya kalian ini selalu salah. Perhatikan perkataan saya, tertulis di dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pertanyaan saya, terang itu jadi dari mana, Kak? Dari firman-Nya Allah. Nah, namanya Allah, ya sudah, namanya sebentar, Allah berkuasa. Sama seperti begini loh. Nora, bentar lagi kau mati, makanya kau mati. Biar nyambung, Kak. Kalau saya mati wajar, manusia. Ada Tuhan yang mati nggak wajar, Kak? Itu sedeng. Kata siapa? Itu kan menurut logikamu. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati. Mati dia hanya sementara. Untuk menunjukkan bahwa saya Tuhan bisa mati enggak? Mau tidak bisa dikalahkan. Tuhan bisa mati apa enggak? Tuhan bisa mati dan bangkit. Oh, berarti Tuhan kamu bisa mati? Ya mati, emang mati. Ketika dia jadi manusia. Kalau Tuhan bisa mati, Kak? Loh, Tuhan Yesus itu mati ketika dia menjadi manusia. Tapi keilahiannya dia tidak mati. Oh, jadi Tuhan, tunggu dulu. Tuhan menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Oke. Di dalam Lukas 1 nomor 30, itu malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria melahirkan Tuhan apa melahirkan manusia? Maria itu manusia.
Ya tuh Maria. Enggak, saya nggak tanya Marianya, Kak. Maria Saya nggak tanya manusia Maria. yang melahirkan manusia. Oh, bukan melahirkan Tuhan. Yang keilahiannya adalah Tuhan. Di mana malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwa Yesus memiliki keilahian Tuhan. Lo baca aja, Anda baca aja. Saya sudah baca, udah tuntas sama saya, udah hatam. Sudah tuntas. Kalau kau tuntas, Ya udah. kok nggak bertanya? Loh, saya tanya sama kamu yang belum kamu tuntaskan membaca Bible kamu sendiri. Siapa Di yang mana bilang datanya? saya Di mana- belum tuntas? Kau Lukas menghakimi 1, orang aja Lukas kau. 1, nomor 26 Saya baca sudah dikatakan begini. dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai. Ngapain kau menghakimi? Jangan marah-marah, Kak. Kalau apa roh asu jangan diikut dinaikkan. Ya, kenapa tuntas bagi saya sudah fix. Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Yesus ya untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamai anak laki-laki itu adalah Yesus. Bunda Maria tidak diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini yang bernama Yesus itu memiliki sifat keilahian. Gak ada, Kak. Kamu menipu kerja kau. Makanya saya di sini, guna saya di sini untuk meluruskan otak kamu yang kena tipu dari pendeta. Saya luruskan otak sengklek kau, Kak. Saya sudah hatam Bible kamu. Ya, kamu yang belum hatam. Ya, makanya tunjukkan data sama saya. Diam dulu kok, Kristo. Kau makan dulu apa tuh, jagung. Makanya tunjukkan data sama saya. Di mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang hakikatnya adalah manusia, memiliki sifat keilahian. Kalau kau tidak bisa nunjukkan berarti kau itu penipu. Saya sudah hatam Bible kau. Mulai dari kelahiran Yesus. Mulai dari kematian Yesus. Mulai dari kebangkitan Yesus. Berbeda-beda ceritanya, Kak. Bingung saya. Ini Bible kamu ini cerita sejarah dongeng atau apa ini? Kok bisa dari Yang tadi Matius, itu bisa ilustrasi. Yohanes Makanya itu kita aku berbeda. jawab untuk kamu. Ya, Kau diam dulu. Saya tidak bicara sama kau. Kau aku sama perempuan. aku sih gimana nih orang ini? Kau perempuan. Kau perempuan. Laki-laki. Aku laki-laki. Ya udah, saya kan bicara sama Katio. Katio mau menunjukkan data sama saya. Dia menunjukkan data sama saya, di mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa Yesus memiliki sifat keilahian. Nora, silakan, Katio. saya Silakan. mau nanya, Al-Quranmu lengkap? Lengkap dong. Kalau kau lengkap, coba kau tunjukkan di Al-Quranmu siapa aja anaknya si Ismail. Anaknya Ismail. Tuhan. Katanya lengkap. Oke, saya akan tunjukkan ya. Tapi mau nggak kau tunjukkan juga sama Kau saya tunjukkan nanti? aja dulu di Ya, mana. saya akan tunjukkan sama kamu. Kau mau tunjukkan nggak? Nanti siapa bapaknya Sarah dengan siapa bapaknya Abraham? Iya udah. Gimana? Ya Kau udah tunjukkan tunjukin dulu. aja. Ya iya, Tunjukkan dulu. siapa aja anaknya Ismail di Al-Qur'anmu. Kalau kau lengkap. Kalau di Al-Quran itu lengkap, di hadis itu lengkap. Ada tertulis di suatu hadis. Di Al-Qur'anmu, bukan hadis. Hadis itu perkataan Allahmu atau bukan? Loh, hadis itu juga perkataan Allah. Kata siapa? Hadis itu sepengetahuan saya perkataan sahabat-sahabatnya Muhammad. Emang kamu tahu dari mana hadis bukan perkataan Allah juga? Tahu dari Edis TV. Edis TV Islam. Hah? Loh, nggak harus Islam mengetahui, kau aja bukan Kristen, tapi kau tahu kau baca. Dia paham nggak tentang sanad perawi? Dia tahu nggak tentang sanad perawi? Apa? Sanad Memang perawi dia nggak tahu saya. nggak? Yang penting bahwa hadis bukannya Nggak bisa firman begitu, dari Katio. Allah. Katio nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Kau Ya. mengatakan Nabi Ismail, kau tidak sadar bahwa Ishak itu dari perkawinan incest. Maksudnya? Nggak tahu kau? Maksudnya? Nggak tahu kau? Di Bible Maksudnya kau apa? ternyata Sarah itu adik kandungnya Abraham. Terus kenapa? Wih, berarti Ishak itu hasil dari perkawinan kakak beradik ya? Loh, yang penting Emang nggak ada perempuan lain? Emang ada enggak. perempuan kayak Ya, begini dong, kayak Hagar dong. Hagar Kayak Hagar budak. yang ketika kalian Budak. hujat dia adalah seorang budak. Seorang budak.
Kau malah keturunan lebih budak. bagus mengawini budak mulutmu daripada kayak mengawini budak. saudara kandung. Oh enggak, mulutmu kayak budak. Makanya Tio, kualitasnya Tio, kau itu coba kau budak. kawin dulu sama saudara kandungmu, Tio. Sama kakakmu dengan adikmu kandung. Coba, kau mau nggak? Kau Dari ikutin dong mana di dalam Bible kau? kau. Dari Ikutin ini di dalam kau. Bible kau. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tidak mau di sini anak budak berdusta ya. kau. Makanya mulutmu yang kau bahas tentang Tuhan Yesus aja kau. Biarin. Iya. Nggak ada Nih, manfaat. saya tunjukkan. Nggak, Eh, kau comor, apa sih comor. manfaatnya? Comor kedua, saya tunjukkan ya. Kau manfaatnya ngomongin tentang Tuhan Yesus terus apa? Oke. Biar kamu itu sadar dari menyembah iblis. Nggak ngaruh. Kalau Nih. kau bikin sadar Oke. saya nggak Ini begitu. ya, bapaknya si Abraham namanya Terah. Terah mempunyai 4 anak. Pertama Abraham, kedua Sarah, ketiga Nahor, keempat Haran. Pertanyaan saya, Abraham dengan Sarah suami istri, yang satu bapak, kenapa jadi incest mereka? Terus, Ternyata Ishak anak dari incest ya? terus, kenapa? Ternyata Ishak itu bapak dan mamanya adalah kakak beradik. Terus, Ngeri kali ya. Lalu? Coba kok kawin. Berarti boleh dong kok kawin sama adik Lalu? kau Lalu? atau abang kau? Boleh dong. lalu, Boleh dong. mana? Bahkan Kisahnya Tio. anaknya Ismail Tio. di Al-Quranmu mana? Tio, bahkan kau Apa? kawin sama bapak kau nggak ada larangan, Tio. Kenapa? Nggak ada larangan. Kayak Muhammad ngawinin anak umur 6 tahun aja kok, santai-santai aja kau. Loh, kamu jangan marah. Sekarang di mana di dalam Bible Saya kau? tidak Umur berapa tahun marah. perempuan boleh kawin? Umur berapa tahun perempuan boleh dinikahi? Coba tunjukkan dalam Bible kau. Nggak Ayo. perlu nggak ada kita yang ngurusin Tunjukkan perkawinan. di dalam Bible kau perempuan yang Di boleh kawin Alkitab itu kami berumur tidak berapa tahun? menjelaskan harus kawin umur sekian atau Tunjukkan apa. sama Nora. Tunjukkan sama Nora, hai bani anjing. Ya, di mana di dalam Bible kau perempuan boleh kawin berumur 12 tahun. Tunjukkan. Terus, Tunjukkan. terus. Kalau kau nggak bisa tunjukkan, berarti kalian bebas. Umur 1 tahun pun boleh dinikahi. Nih, saya tunjukkan Siapa ya. yang Pekerjaan. bilang, tapi nggak ada di Al-Quran Ya, kami saya menjelaskan tunjukkan ya. bahwa Saya Nabi nikahi tunjukkan. anak umur 6 Ini, tahun, nih. digauli umur 9 Nih. tahun. Anakmu Ya, kalau ini, digauli ini orang kerjaan 9 tahun siapa? boleh dong. Iya, ini kerjaan siapa? Ini kerjaan siapa? Anakmu umur 6 tahun bisa Nih, digauli dong. ya. Terus ini kerjaan siapa nih? Kerjaan Tuhan siapa nih? Coba tengok ya. Saya tidak mau menghujat di sini ya. Ini firman Tuhan kau nih. Tuhan kau berfirman ini. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, untuk apa perempuan ini? Nih, ku bacakan nih sampai 35 nih. 25. Sampai 35. Apa katanya? Ini kata Tuhan kamu. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang. Terus setengahnya lagi untuk siapa? Untuk menjadi upeti bagi Tuhan. Pertanyaan saya, 32.000 perempuan yang masih perawan, setengahnya 16.000 diberikan kepada tentara yang keluar berperang, dan 16.000-nya bagi Tuhan. Mau diapain sama Tuhan kau? Jawab kau, Tio. Kau jawab. Ngapain 16.000 perempuan yang masih perawan, Tio? Mau diapain sama Tuhan kamu? Anakmu umur 9 tahun digauli laki-laki. Tuhan menyuruh 32.000 perempuan yang masih perawan, yang masih perawan, dia katakan kepada Imam Eleazar dan Musa, itu apa? Perempuan muda yang belum pernah bersetubuh janganlah kamu bunuh. Untuk apa? Tio, tantrum kau kan, Dek? Ya, tantrum kau, Dek. Kok nggak bisa lawan Ibu Gembala? Ibu Gembala tuh terlalu suka. Ibu Gembala suka kali dengan data-data yang agak sedikit wow gitu. Agak sedikit yes gitu. Karena apa?
Kenapa? Karena mengangkat hasrat saya untuk menghantam muncung congor kau ketika menghujat Nabi saya ya. Batasan nikah di dalam Bible kau tidak ada, bro. Nggak ada. Perempuan yang boleh menikah haruslah berumur 12 tahun. Enggak. Tapi jelas, kalau di dalam Islam perempuan yang sudah akil balik, yang sudah menstruasi, boleh. Orang umur 65, 7 tahun, 8 tahun aja udah ada yang menstruasi, bro, di zaman dahulu. Kau, ada nggak hukum dalam agama? Ajaran kau tuh tidak ada. Tio, kau lagi haid, dihantam kau sama laki kau tuh boleh. Iya kan? Dek, tapi ini lagi berdarah kau, Dek. Udah, Bang, lubang belakang aja, Bang. Kan nggak ada larangan. Iya kan? Iya kan? Benar. Al-Quran, Al-Baqarah. Lengkap. Tidak boleh menggauli istrimu ketika dalam keadaan haid. Kalau kau bagaimana? Dek, abang pengen, Dek. Gimana, Dek? Tapi Bang, aku lagi darah, Bang. Ya udahlah, Bang, di belakang aja lah, Bang. Apa bedanya kau dengan babi kalau kayak begitu? Ya kan? Babi nggak ada aturan. Mau emak kau, mau bapak kau, hantam kromo. Tapi sayangnya, babi itu masih tahu lubang enak. Kalau kalian LG Tungki yang udah dihalalkan di gereja, masa pedang dengan pedang, ujungnya masuk ke lubang yang mengeluarkan kangkung genjer, kangkung genjer, kangkung genjer. Halo. Ya, halo. Halo kangkung genjer. Gimana? Kita kena pembatasan, Bunda. Kena pembatasan. Hah? Kena pembatasan. Ya, jadi gimana? Mau Ya. dirungkatkan? Kayaknya dirungkat dulu ya. Ya, rungkat. Rungkat dulu, kayaknya Yes. harus download ulang nih. Ada yang salah download nih. Ya, oke. Biasanya kan nggak kena, walaupun ini pun nggak kena biasanya. Tumben kena ini. Ya, tumben itu makanya aku udah lihat pembatasan. Iya. Nah, demikian tadi kamu sih ini di mana perdebatan itu berlangsung. Dan Kristen-Kristen kalau yang perempuan-perempuan hampir rata-rata pasti kesurupan. Hampir rata-rata itu. Nah, yang menjadi aneh ya, kalau Kristen ini biasanya juga menyamar-nyamar. Kebanyakan dari mereka nyamar gitu ya. Karena takut ditanya, maka mereka suka pura-pura menjadi muslim gitu ya. Jadi bertanya melulu, dan bertanyanya itu menjurusnya membela kekristenan ya, membela Kristen. Nah, ini biasanya orang-orang yang menyamar gitu ya, Kristen-Kristen yang menyamar, mau laki-laki mau perempuan. Dan ini Utinora sama Dombiwati ini saling serang, saling saling caci saling maki, tapi bedanya ketika orang-orang Kristen itu menyerang, tiada ilmu yang menjadi patokan hujahnya, tapi hanya berdasarkan kebencian. Nah, ketika umat Islam itu ganti menyerang, itu pasti dengan dalil-dalil yang ada sebagai hujahnya, sebagai pendukung hujahnya. Nah, hampir semuanya orang-orang Kristen tuh kalau sudah sama Utinora itu pasti babak belur dibuatnya. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله.